bahkan hanya keuntungan sekitar 15.000 sampai dengan 20 bahkan 30.000. Ini keuntungan yang amat sangat kecil. Dan mereka-mereka ini biasanya hampir-hampir tidak terjangkau oleh bantuan-bantuan sosial dari pemerintah untuk kelompok usaha bersama dan lain-lain. Karena ini kan mereka kan usaha-usaha mandiri sendiri untuk menghidupi keluarganya. Program ini sebenarnya sudah dijalankan sejak periode pertama DPR RI. Yang kita bantu sudah kurang lebih 350 ibu-ibu di berbagai kabupaten kota di Maluku. Tetapi kemarin itu belum ada namanya. Jadi ya kita sebut saja bantuan pemberdayaan untuk ibu-ibu di Maluku. Tapi hari ini setelah berkonsultasi dengan ibu-ibu, dengan teman-teman di rumah aspirasi, semua bersepakat untuk memberikan sebuah nama, dan ini sebuah nama yang kita sepakati bersama-sama. Dan diputuskan namanya yaitu program Perempuan Manis. Manis kepanjangan dari Mandiri dan Sejahtera. Nah, program Perempuan Manis ini akan bergulir terus ke 11 kabupaten kota. Program ini tidak dari dana mana-mana. Program ini dari dana swadaya saya sendiri, dari dana-dana reses, di mana saya sisip dari dana perjalanan, dari uang saku dan yang lain-lain, dan biasanya sedikit yang diangkat ini bisa kita bantu untuk memperkuat usaha ibu-ibu. Hari ini 35 orang dan per orang akan mendapat sebesar 1 juta rupiah. Dan luar biasa sekali tadi kesan yang mereka sampaikan lewat banyak cerita-cerita mereka dengan modal-modal mereka yang amat sangat terbatas. Mudah-mudahan dengan dana 1 juta ini berguna bagi pengentasan kemiskinan, bagi perkuatan kesejahteraan masyarakat, bagi kemandirian ekonomi masyarakat kecil lewat usaha-usaha ibu-ibu yang ada di Kota Ambon ini. Tadi dilihat ini lintas kecamatan, lintas suku, lintas agama, lintas semua. PDIP hadir untuk seluruh kalangan ibu-ibu, dan beta percaya bahwa apa yang kita lakukan ini berguna bagi kepentingan perkuatan ekonomi masyarakat kecil yang dikelola oleh ibu-ibu. Tadi di mana aja, Bu? Dari desa mana saja? Tadi itu dari Desa Laha, kemudian dari Paso, kemudian juga dari Bentas, Benteng Atas, Air Salobar, kemudian juga dari Mangga 2, daerah Ponorogo. Ya, tadi itu yang sempat saya ingat ya, yang hadir di saat ini, dan mungkin akan kita perluas terus seperti itu sehingga selama 5 tahun ini kita memberikan dampak besar juga bagi perkuatan ekonomi perempuan-perempuan pendukung ekonomi keluarga. Nah, beta sendiri dalam menyiapkan program ini kali ini memang lebih detail ya. Jadi semua yang mau mengakses program ini harus mengisi lengkap formulir yang kita siapkan di rumah aspirasi dengan foto usahanya, dan dia harus menceritakan sedikit tentang ini usahanya dimulai kapan, apa saja tantangannya, keuntungannya berapa banyak, digunakan untuk apa saja. Jadi kita mengerti bahwa usaha ini betul-betul bermanfaat bagi pengembangan usahanya, dan semua sementara kita kumpulkan, dan saya rencana satu saat mungkin saya akan bukukan ini menjadi cerita-cerita best practices, praktek-praktek cerdas yang kita bisa bagikan ke banyak perempuan-perempuan lain membangun ekonomi perempuan berbasis pulau-pulau kecil. Jadi tidak usah yang muluk-muluk. Kita mulai dengan apa aja yang mereka bisa kelola dari sumber daya alam lokal yang ada di sekitar mereka. Tadi ada yang macam-macam usahanya ya. Ada yang usaha bunga, ada yang usaha lewat online, ada jualan lewat online, ada yang usaha roti, snack dan yang lain-lain. Ada yang usaha jualan pulsa, ada yang usaha macam-macam lah tadi, segala jenis usahanya. Dan beta percaya ke depan kita mungkin akan ada banyak kerjasama mungkin bisa kita lakukan untuk meningkatkan skala usaha mereka, skala ekonomi hasil produksi mereka, dan bagaimana packagingnya sampai dengan marketingnya gitu loh. Jadi untuk tahap awal kita mencoba melakukan pengorganisasian usaha, pengorganisasian ibu-ibu. Sesudah itu mungkin baru kita boleh memperkuat jejaring dan peningkatan capacity building yang lebih baik ke depan. Ibu Mercy, cara mekanisme perekrutan mereka itu calon-calon penerima bantuan dari Ibu? Jadi itu semuanya lewat rumah aspirasi, kita identifikasi. Kan ada yang datang di rumah aspirasi minta usaha macam-macam, padahal nggak ada usaha, fiktif. Hanya sekedar minta-minta sumbangan. Jadi
semua itu lewat rumah aspirasi. Memang karena banyak kita tidak bisa cover semua, ini kan sedikit sekali ya. Tapi saya minta yang betul-betul mikro. Jadi kalau ada usaha yang ada di atas itu, pilih yang lebih mikro lagi. Makanya ketemu mama-mama yang 75 tahun dan dagang keliling. Mama-mama yang umur 60 tahun yang dagang roti manis keliling. Ibu-ibu, mama-mama yang jualan ikan misalnya, yang untungnya cuma 15-20 ribu. Kalau ikan tidak laku, masih asar lagi dan ronda lagi untuk jualan yang sudah asar itu. Dari cara itu kita dapat, jadi seleksinya itu sampai setingkat itu. Jadi nggak bisa semua, karena kan ada juga yang tercover lewat KUBE dari dan program-program kelompok usaha bersama dari pemerintah kan. Jadi ini kita cover yang sama sekali mereka nggak pernah punya, mereka semua, saya pastikan semua yang berproses dengan saya ini tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. Jadi kita mengisi kekosongan-kekosongan itu dengan stimulan-stimulan, dana-dana usaha walaupun kecil tapi mudah-mudahan bisa membantu. Ini tahun pertama, Bu? Ya. Tahun pertama program Ibu yang secara resmi kayak gini? Ini sebenarnya kan program lanjutan, namanya saja yang kita launching ini di baru awal. Pertama ya. Iya. Dan ini akan terus ke 11 kabupaten kota yang lain. Sampai 5 tahun? Selama 5 tahun ke depan ini. Program ini akan jadi program reguler rumah aspirasi, Mercy Christie Barents, dan selain program-program lainnya lah. Ya. Oh, jadi ini jualannya variatif Mama ya? Anak-anak mau snack ya? Anak-anak kecil di sini banyak nih? Banyak ya dong, snack kita yang kebutuhan-kebutuhan yang orang bisa aja daripada penjual yang orang sering beli. Oh iya. Nanti Siap. nanti gua kita tambah lagi. Ibu kasih kata misalnya. Dikelola dengan baik saja Mama. Iya. Mama siapa tadi namanya? Ini ibu. Mama Heni. Ini kelurahan tuh? Kelurahan